Perkenalkan, nama saya Haider Adila Deulak dari kelompok 4 ke Statistika kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, identitas jurnal yang dijadikan patokan atau yang dijadikan bahan adalah dengan judul Modeling Crime Density with Population Dynamics in Space and Time, an Application of Assault in Gangnam, South Korea, yang ditulis oleh Yong Dae-jun, Yong Wang-chun, dan Kam Yong Kim pada tahun 2022. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah tujuan penelitian, jenis-jenis variabel random yang dirumuskan, jenis distribusi variabel random, penggunaan distribusi variabel random, dan kesimpulan. Untuk tujuan dari penelitian ini, artikel ini bertujuan untuk memeriksa kaitan antara dinamika populasi dan kepadatan kejahatan di area tertentu di Korea Selatan, terutama di Gangnam. Penelitian ini menggunakan teknik analisis spasial temporal untuk mengidentifikasi pola dalam data dan mengeksplorasi hubungan kausal potensial antara pergerakan populasi dan kepadatan kejahatan. Kemudian jenis-jenis variabel random yang dirumuskan pada artikel ini adalah variabel random spasial untuk variabel acak yang mengukur jumlah kejahatan pada lokasi tertentu. Kemudian ada variabel random temporal. Ini untuk mengukur perubahan jumlah kejahatan seiring waktu di wilayah Gangnam. Kemudian ada gabungan antara spasial dan temporal untuk mengukur perubahan jumlah kejahatan di wilayah Gangnam seiring waktu dan lokasi. Kemudian ada pun variabel random ekogen atau variabel yang mengukur faktor-faktor eksternal seperti cuaca, tingkat pengangguran, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi tingkat kejahatan di wilayah Gangnam. Dan terakhir, variabel random endogen mengukur faktor-faktor internal seperti pola migrasi penduduk dan sebagainya yang dapat mempengaruhi tingkat kejahatan di wilayah Gangnam, Korea Selatan. Adapun jenis distribusi variabel random yang digunakan pada artikel ini menggunakan variabel random discrete dengan jenis distribusi Poisson. Dalam penelitian ini menggunakan model linear generalisasi yang dapat mengakomodasi distribusi Poisson dari respon karena data kejahatan yang digunakan sebagai variabel respon tidak sesuai dengan asumsi agresi linear. Penggunaan distribusi variabel random dalam penelitian ini, distribusi Poisson digunakan untuk menggambarkan variasi jumlah kejadian tindak kejahatan pada tiap unit analisis wilayah di Gangnam dalam interval waktu yang ditentukan. Kemudian distribusi Poisson juga digunakan dengan asumsi tindak kejahatan hanya dapat terjadi bila pelaku dan korban berada di tempat yang sama pada waktu yang sama dengan kejadian kejahatan satu dan berikutnya tidak saling berkaitan. Kemudian analisis data menggunakan model regresi Poisson melibatkan variabel populasi ambien dan offset dari log transform area pada setiap COA atau tiap unit analisis wilayah untuk memodelkan kepadatan tingkat kejahatan pada dalam area tertentu. Dan terakhir, model regresi tersebut dapat menjelaskan hubungan antara jumlah kejadian kejahatan yang dianggap sebagai variabel random berdistribusi Poisson dengan variabel independen lain seperti faktor sosioekonomi. Adapun kesimpulan dari kerja kelompok kami adalah studi sebelumnya dapat menyesatkan dalam mengevaluasi tingkat kejahatan karena asumsi ukuran populasi yang digunakan. Tingkat kejahatan konvensional dapat menyelewengkan pandangan pada kejahatan di daerah pemukiman, meskipun tingkat kejahatan sebenarnya mungkin sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang lain, komersial ataupun campuran. Oleh karena itu, kepadatan kejahatan dalam menjadi indeks yang lebih praktis dan intuitif dalam mengembangkan kebijakan pencegahan kejahatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.